Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini akhirnya kita bertemu kembali. Semoga anak-anakku semuanya dalam keadaan sehat, tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran pada hari ini. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapat pada hari ini bermanfaat untuk kalian semuanya. Dan tentunya sebelum kita memulai pembelajaran, marilah bersama-sama kita mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan Ustazah selalu menampilkan untuk tetap klik, like, share, dan subscribe. Anak-anakku semuanya, hari ini kita akan belajar PAI, Pendidikan Agama Islam, Bab 8, Senang Membaca Al-Quran. Tentunya tidak asing bagi kalian semuanya untuk membaca Al-Quran karena setiap harinya kalian sudah melakukannya. Oke? Terbukti dengan ketika kalian mengikuti pembelajaran tilawati, kalian mengikuti pembelajaran tahfidz, di mana pembelajaran tahfidz ini membutuhkan murojaah setiap hari agar hafalanmu tidak hilang. Kemudian kalian menambah hafalanmu, berarti kalian sudah dekat dengan Al-Quran. Ya, dekatlah dengan Al-Quran agar Al-Quran juga dekat dengan dirimu. Orang yang suka membaca Al-Quran maka ia akan enggan untuk berbuat keburukan. Itu ya anak-anakku. Dan hari ini kita akan membahas tentang surah Al-Asr. Nah, kalian pastinya tidak asing juga karena surat Al-Asr adalah surat yang paling pendek dan itu sering kalian gunakan ketika di sekolahan, ketika akan mengakhiri pelajaran. Oke? Pasti semuanya sudah hafal surat Al-Asr. Nah, sebelum kita masuk di pembelajaran, ini ada nasihat untuk kalian semuanya. Saya akan bacakan. 2 nikmat yang banyak manusia tertipu di dalamnya, yaitu nikmat sehat dan waktu luang. Jadi, manfaatkanlah waktumu dengan sebaik-baiknya, apalagi di waktu pandemi seperti ini, waktu kalian itu banyak di rumah. Untuk itu, jangan lupa untuk melaksanakan kewajibanmu, untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Perbanyaklah membaca Al-Quran. Okay? Dengan begitu, insya Allah di saat pandemi seperti ini, amalmu juga semakin banyak karena kalian memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Okay? Nikmat sehatnya, kalian juga harus menjaga kesehatanmu. Okay? Tidak perlu pergi keluar kota, ya, pergi yang tidak penting. Karena apa? Memang kita dituntut untuk tetap tinggal di rumah. Kalau tidak terlalu penting, tidak usah keluar rumah. Okay? Dan pesan ini disampaikan oleh hadis riwayat Bukhari, Tirmizi, dan Ibnu Majah. Selalu ingat ya, manfaatkan waktumu dengan sebaik-baiknya. Nah, sekarang kita masuk di surah Al-Asr. Al-Asr artinya waktu atau masa. Oke. Jadi, jika kalian melihat jarum itu akan berputar maju. Tidak mungkin jarum itu akan berputar mundur. Itu artinya bahwa lakukanlah sesuatu yang baik. Karena apa? Ketika kalian berbuat keburukan, maka ketika kalian menyadari kalau itu berbuat salah, waktu itu tidak akan bisa mundur. Kecuali kalau kalian bertobat dengan sungguh-sungguh. Oke, anak-anakku yang sholatnya masih bolong, ingat kita tidak tahu umur kita sampai kapan. Ya kan? Jangan-jangan ketika kita belum bertobat, maka Allah sudah mencabut nyawa kita. Gitu nggih. Kemudian
surat Al-Asr adalah surat yang ke-103. Oke, nanti bisa dilihat di buku Al-Qasmi itu ada. Kemudian turunnya di Mekah. Makanya disebut surat Makkiyah. Oke, kalau turunnya di Madinah namanya Madaniyah. Kalau turunnya di Mekah namanya surat Makkiyah. Oke, itu tentang Al-Asr. Kemudian, Al-Asr diambil dari lafal Al-Asr, ayat pertama. Jadi, wal-asr. Nah, jadi ayat pertamanya bunyinya juga itu. Kemudian, Al-Asr terdiri dari 3 ayat. Jangan sampai salah. Jadi 3 ayat. Pendek. Jadi kalau tidak hafal, ya sangat-sangat keterlaluan kalau tidak hafal cuma 3 ayat. Dan itu sering digunakan juga. Kemudian yang ketiga, Al-Asr biasa digunakan sebagai penutup kegiatan. Jadi seperti kalian di sekolah ketika akan pulang sekolah, itu kalian sering menggunakan surat Al-Asr. Jadi Ustazah juga heran, kadang ada anak yang tidak hafal surat Al-Asr, padahal setiap hari Al-Asr digunakan ketika akan pulang sekolah. Berarti ketika berdoa dia tidak mengucapkan surat itu, tidak mengucapkan doanya. Jadi bisa-bisa dia tidak hafal. Okay? Kemudian inilah bacaan surat Al-Asr. Coba kalian dengarkan bacaan surat Al-Asr. Kalian boleh mengikuti juga. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Pendek kan? Hanya 3 ayat. Jika tidak hafal, maka segera hafalkanlah. Oke? Kemudian, ini adalah arti dari surat Al-Asr. Jadi, wal 'asr, demi masa. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia itu di dalam kerugian. Illalladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh dan mereka berpesan-pesan dengan kebenaran serta berpesan-pesan dengan sabar. Ya, jadi ini adalah arti dari surat Al-Asr. Sedikit kan? Dan gampang menghafalkannya. Nanti untuk jelasnya kalian bisa melihat di bukumu itu sudah ada. Ya. Kemudian kandungan surat Al-Asr. Coba kita pelajari bersama-sama apa kandungan surat Al-Asr. Yang pertama, memanfaatkan waktu dengan baik atau memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Seperti yang sudah Ustazah sampaikan tadi, nggih. Jadi, waktu luangmu yang banyak ini, nggih, pergunakan dengan sebaik-baiknya. Nggih. Karena ada yang melanggar protokol kesehatan, diminta untuk di rumah, tapi ngeyel masih berkeliaran, akhirnya banyak yang terkena COVID, seperti itu. Jadi hati-hati, tetaplah tinggal di rumah dulu. Kemudian yang kedua, beriman dan bertakwa.
kita pada saat ini diberi cobaan dengan adanya wabah COVID yang lama, hampir 1 tahun, nggih. Maka dari itu, ini adalah cobaan dari Allah. Untuk itu, marilah bersama-sama kita tetap beriman dan bertakwa kepada Allah, nggih. Jangan sampai kita diberi musibah seperti ini, kita lalai, nggih, kita lupa dengan Allah. Nggih, begitu. Kemudian, selalu melakukan amal soleh. Ustazah yakin anak-anakku semuanya adalah anak yang soleh-solehah. Untuk itu, jangan lupa untuk melaksanakan kewajibanmu sebagai anak Islam, okay? Sebagai seorang muslim-muslimah. Begitu. Kemudian yang terakhir, selalu menasihati dalam kebenaran dan kesabaran. Jadi, kita sebagai umat muslim harusnya saling menasihati, jika ada saudara-saudara kita yang belum melaksanakan kewajibannya sebagai seorang muslim. Jadi salinglah menasihati, mungkin ada saudaramu atau ada keluargamu yang belum melaksanakan sholat 5 waktu, maka ajaklah mereka untuk melaksanakannya bersama-sama. Seperti itu. Jadi ini adalah 4 kandungan surat Al-Asr. Kemudian, pesan surat Al-Asr. Pesan yang pertama, menjaga keimanan kepada Allah. Okay? Tetap beriman kepada Allah. Okay? Jangan Islamnya hanya Islam KTP saja. Okay? Kalau kamu benar-benar orang Islam, maka laksanakanlah kewajibanmu sebagai orang Islam. Kemudian yang kedua, perbanyak amal soleh. Oke, anak-anakku yang soleh-solehah, perbanyaklah amal. Oke, kemudian yang ketiga, memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Ya, waktumu di rumah itu manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Kemudian yang keempat, berbuat baik kepada sesama. Oke, mungkin ada orang-orang yang kesusahan, maka bantulah sebisamu, ya, agar beban mereka menjadi ringan. Seperti itu. Kemudian, ini ada tugas untuk kalian. Okay? Setelah Ustazah berbicara banyak tadi, sekarang gantian kalian. Tugas hari ini adalah yang pertama, kirim video hafalan surat Al-Asr beserta artinya. Okay? Jadi, nanti kalian menghafalkan surat Al-Asr. Ustazah yakin semuanya sudah hafal. Dan kalian beri artinya. Ya, kalian hafalkan artinya. Di video dikirim kepada Ustazah. Kemudian yang kedua, tulislah surat Al-Asr beserta artinya di buku tulismu. Jadi nanti ada 2. Yang satu adalah tugas video, hafalan, dan beserta artinya. Yang kedua, menulis surat Al-Asr beserta artinya. Jadi nanti ada 2 yang dikirim ke Ustazah. Oke? Jadi ini adalah tugas PAI pada hari ini. Mudah-mudahan semuanya bisa melaksanakan dengan tepat waktu, tidak ada yang menunda-nunda tugasnya. Ustazah yakin ini tidaklah berat untuk kalian, karena surat Al-Asr itu hanya sedikit. Oke? Mungkin itu yang bisa Ustazah sampaikan pada hari ini. Mudah-mudahan anak-anakku semuanya diberikan kemudahan untuk melaksanakan tugas pada hari ini. Dan sebelum kita akhiri perjumpaan pada hari ini, marilah kita mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.